Pulang ke Jogja, ngamen lagi tuh, ngamen, jual stiker, jual bantu teman untuk, jual apa namanya itu, bensin eceran, semua itu butuh semacam perenungan diri. Jangan adili logika saya, jangan adili logika orang. Ya, jika Anda tidak siap dengan pengalamanmu sendiri, Tuhan dualisme itu artinya saya bagian dari Tuhan. Bukan saya Tuhan, tapi saya bagian kecil banget dari Tuhan. Karena kami itu kita ciptaan Tuhan. Nah, dengan kita memahami ketuhanan itu, kita bisa menyentuh hal-hal yang ada di kehidupan kita secara lebih dramatis. Ya, selamat malam teman nongkrong Hangout Talk. Malam ini saya kedatangan teman lama saya yang cukup luar biasa juga kisahnya untuk kita perdengarkan di ruang obrolan ini bersama teman-teman nongkrong yang nonton saat ini. Beliau ini sudah hampir kurang lebih 5-6 tahun saya tidak bertemu beliau. Dan saya pribadi bertemu beliau di sebuah perguruan tinggi multimedia di Yogyakarta, dan beliau ini bisa dibilang senior saya. Kenapa menarik ceritanya? Yang saya dapat dari perkenalan singkat saya dulu, bahwa beliau ini lahir di Yogyakarta, kemudian biasa dipanggilnya Mas Dwipa, tapi nama lengkapnya Mas Fajar Dwi Putra. Kemudian kalau dari sisi pekerjaannya nanti bisa ditanya sendiri ya. Tapi yang jelas beliau itu selalu memberikan statement bahwa saya adalah seniman jalanan. Menarik. Seperti apa seniman jalanan itu bisa nanti ditanya langsung sama Mas Dwipa ya. Nah, quotes yang menarik adalah, bagi saya kehidupan dan ketuhanan adalah dualisme tak terkalahkan, sehingga muncul sentuhan-sentuhan formal untuk menciptakan frekuensi hidup yang lebih dramatis. Dalam ya. Karena mungkin saking dalamnya kita butuh penjelasan lebih lanjut sama Mas Dwipa. Nah, untuk mengenal secara detail, kita langsung panggilin aja. Kebetulan beliau sudah ada di sini. Mas Dwipa, selamat malam Mas Dwipa. Halo Mas Aris, beres? Apa kabar Mas Dwipa? Alhamdulillah. Kita santai aja Mas Dwipa. Sudah kira-kira 5-6 tahun ya kita nggak ketemu. Ya. Anggap aja seperti itu, bahkan mungkin lebih ya. Karena kesibukan kita yang, tentunya kesibukan Mas Dwipa sekarang yang, ini Mas Dwipa ini juga seorang dosen, juga banyaklah. Beliau ini suka berpetualangan hidupnya. Mas, Hidupnya nggak jelas. aku pengen tahu nih Mas, barangkali teman-teman nongkrong juga pengen lebih kenal Mas Dwipa. Dari sebuah seniman jalanan ini, apa sih sebenarnya Mas? Apa ya, seniman jalanan itu kenapa saya selalu mengatasnamakan seniman jalanan? Semacam jadi saya memandang hidup itu ada dua, satu sebagai komedi dan satu sebagai tragedi. Jadi seniman jalanan itu kalau saatnya komedi dia bisa membaur di situ, menjadi pelawak, menjadi humor-humor di situ. Saat hidup itu tragedi, saya bisa menghibur diri saya sendiri. Jadi dualisme itu yang saya sentuh menggunakan sisi-sisi ketuhanan, menggunakan sisi-sisi spiritual supaya lebih menyatu. Jadi kan sebenarnya kita hidup itu kan mencari frekuensi, kesamaan frekuensi. Ya apa namanya, semacam orang bilang sunyi. Sunyi itu orang bilang tidak ada suara, hening. Tapi bagi saya sunyi itu adalah bunyi yang bersembunyi, itu sunyi. Jadi karena kita tidak satu frekuensi, sehingga kita tidak bisa mendengar bunyi itu. Tapi sebenarnya ketika sunyi itu ada bunyi yang bersembunyi. Tapi Cuma kita nggak bisa. Biasanya orang tahu sunyi itu kan diam kan Mas ya? Betul, ya itu tadi karena kita nggak satu frekuensi, jadinya nggak kena. Kalau kita satu frekuensi itu ada bunyinya itu.
bunyinya ya diam itu bunyi kan. Jadi semacam kalau kita ada di satu ruangan kemudian tidak mendengar suara apa-apa, itu bukan karena nggak mendengar, tapi kita beda frekuensi, beda alam, beda alam, beda frekuensi. Tapi kalau kita sudah hatinya menyatu dengan frekuensi itu, semacam energi itu bisa masuk ke dalam satu frekuensi itu dan kita bisa nyatu bareng-bareng. Menikmati sunyi itu kan ada frekuensi yang sama. Nah itu yang kadang orang tidak melihat itu sebagai sebuah metode. Mereka melihatnya sebagai sebuah atau sesuatu yang harus dihindari. Kenapa harus sunyi-sunyi? Mendingan rame-rame aja. Iya, ini bagi orang-orang yang tanda petik seniman jalanan itu ya. Artinya seniman jalanan itu bukan diartikan ngamen segala macam. Memang saya juga pernah ngamen, tetapi bukan itu maksud saya. Seniman jalanan itu artinya jalannya jalan spiritual. Berkesenian di jalan spiritual itu bersunyi. Mengheningkan cipta. Jadi semacam saya menciptakan satu metode khusus untuk saya sendiri supaya saya bisa menikmati kesunyian saya tanpa harus merepotkan orang lain. Ya. Ini sebenarnya penjelasan ini cukup berat kalau teman-teman belum mengenal lebih dalam siapa Mas Dwipa. Nanti kita balik ke belakang dulu ya. Mas Dwipa ini background dulunya seperti apa sih bisa sampai istilahnya aku sendiri pribadi dulu mengenalnya sudah instan bahwa Mas Dwipa ini selain juga daripada menulis, kemudian seorang dosen mengajar, itu kepiye Mas dulu itu ceritanya? Saya juga pengen tahu gitu loh. Barangkali teman-teman pengen tahu. Cerita dari mana ini? Mungkin dari tadi sempat nyebut ngamen ya. Ya. Ini gimana nih ceritanya? Jadi sekarang bisa ngamen itu terjadi tahun berapa ya? Jadi setelah saya lulus kuliah itu tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa ya? 2007 kalau nggak salah, 2008 atau 2007 itu saya ngamen dengan teman-teman SMA, namanya di Jogja Solo. Ya, di Jogja Solo itu. Ngamen itu yang dicari sebenarnya bukan nomor pertama bukan uang, ya, tetapi semacam pengenalan diri, pencarian jati diri. Ngamen itu saya bisa ngetes mental. Nah, selepas ngamen di alun-alun Kidul, di Jogja Solo, kemudian sempat di Malioboro beberapa saat itu. Nah, itu semacam ngetes mental ya. Dari situ saya merantau ke Medan 1 tahun, ke Medan, kemudian ke Jakarta ya, sekitar 3-4 tahun. Kita baru bapak saya meninggal, itu saya balik pulang ke Jogja, ngamen lagi tuh, ngamen, jual stiker, jual, bantu teman untuk jual bensin eceran, kemudian sales mesin cuci meskipun 1 hari, sales baju kantor juga pernah dijalani. Nah, dari situ saya tahu bahwa itu semua adalah semacam pesan yang disampaikan melalui alam dari Tuhan untuk saya menyadari bahwa semua itu bukan butuh proses ya. Semua itu butuh semacam perenungan diri. Kalau orang bilang, Mas, sorry saya potong. Kenapa pada waktu itu kok malah milihnya ngamen? Kenapa tidak apa jualan apa gitu? Pada waktu itu memilih ngamen itu atas dasar apa? Bener. Karena saya dan teman-teman kan kebetulan iseng bikin grup band itu. Iseng bikin grup band karena nggak terkenal, ya. Karena nggak terkenal, akhirnya lagu-lagu itu kita nyanyikan sendiri. Jadi lagu-lagu itu kami sepakat untuk tidak membawakan lagu orang lain. Karena seniman itu kan harus kreatif. Ya, membawakan lagu orang lain itu bukan seniman. Ya, itu bagi kami waktu itu bukan seniman. Tapi kami menciptakan lagu-lagu sendiri, kita nyanyikan sendiri, kita hibur sendiri. Jadi milih ngamen itu karena dasarnya mungkin waktu itu cuma itu yang pekerjaan yang bisa kami lakukan. Selain ngamen nggak ada lulusan nggak berprestasi, biasa-biasa aja.
Terus apa yang menarik dari ngamen, Mas, selain Ngamen itu prosesnya adalah, itu? jadi gini, kalau kalau kita lihat di warung-warung itu, coba perhatikan ya, ngamen itu, orang-orang ngamen itu semacam berdoa. Kalau bahasa Yunaninya adalah kuionatis, ontet gitu. Jadi kuionet itu artinya berdoa itu bernyanyi. Jadi ini, kalau kita lihat di warung-warung itu ada pengamen datang, itu kita buru-buru untuk memberikan uang dengan maksud bahwa pengamen itu segera pergi, gitu. Ya kan? Ya Nah, biasanya seperti itu. Gitu kan biasanya, Ya. kamu tak kasih uang, segera kamu pergi dari sini. Tapi itu kebalikan dari doa. Jadi doa itu justru ini, kalau kita berdoa itu dikabulkan cepat oleh Tuhan, itu justru tidak baik. Karena seperti ngamen tadi, orang ngamen itu dikasih uang supaya dia cepat pergi. Ya, coba kalau ngamennya itu suaranya merdu, kita akan tunggu itu enak, ngamennya enak, baru kita kasih imbalan. Sama dengan doa itu. Doa itu kalau kita terus-menerus tidak dikabulkan, itu artinya Tuhan senang dengan nyanyian doa saya, sehingga tidak langsung dikabulkan. Kalau langsung dikabulkan, justru suara saya sumbang. Doa saya sumbang, langsung dikasih sama Tuhan. Nih, kamu minta apa? Minta ABC, kamu tak kasih ABC. Sana, pergi dari hadapanku. Kan? Saya justru malah khawatir kalau doa itu dikabulkan cepat. Karena tadi itu, Tuhan tidak suka sama saya. Jadi saya harus menanti kesabaran itu dengan penuh hikmat, bahwa suatu saat nanti itu akan menjadi tumpukan harapan yang suatu saat nanti akan pecah. Nah, ketika Tuhan itu sudah mendengar doa saya secara merdu, baru Tuhan bilang, nih, kamu tak kasih imbalannya. Semacam pengaman itu. Jadi analogi itu saya pakai untuk mencari frekuensi, mana frekuensi yang harus saya pilih. Karena ada frekuensi itu yang semacam frekuensi yang katakanlah tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kita hanya pada tahapan yang rendah. Kita belum sampai ke tinggi. Kalau tinggi itu kan kita nggak bisa mendengar. Nah, tadi itu sunyi tadi salah satunya. Sunyi adalah metode untuk mencapai frekuensi tingkat paling tinggi. Itu sunyi di situ modelnya. Tapi bukannya orang sekarang atau bahkan dari dulu kalau berdoa ya memang pengennya cepat dikabulin, Thomas. Ya, betul, itu dia. Semacam misalnya begini, orang bilang bahwa apa namanya itu, misalnya ya tadi kan kamu bilang itu doa itu harus dikabulkan. Bagi orang yang tidak mengerti, kalau dalam bahasa saya adalah reverse logic. Reverse logic itu adalah melihat ke belakang. Ya, jadi orang bilang bahwa itu, ya saya pengen doanya cepat dikabulkan, iya, tapi bagi Tuhan nanti dulu. Saya tuh pengen mendengar rintihan doamu itu. Saya pengen mendengar rintihan doamu sampai saya betul-betul merasa nyaman dengan doamu, baru saya kabulkan. Doa tidak dikabulkan itu bukan berarti tidak dikabulkan, tapi justru Tuhan itu senang dengan rintihan kita. Jadi itu analogi yang kadang-kadang tidak bisa nyampe ke orang, bukan karena orang itu bodoh, tapi nggak satu frekuensi. Jadinya nggak bisa connect. Kan batu baterai itu kan ada negatif, ada plus, baru dia bisa jalan. Kalau negatif itu nggak bisa jalan, plus juga nggak bisa jalan. Jadi semacam energi, bahwa saya punya energi, manusia itu punya energi semua itu. Cuma tadi itu, kita sering menganggap energi itu adalah omong kosong, nggak bisa diraih. Bisa diraih. Dengan cara apa? Sunyi. Nah, ngamen itu adalah bentuk nada kan. Jadi semacam saya bersunyi, saya mengambil kesunyian melalui nada-nada itu. Nah, musik itu kan, kalau kamu lihat, musik itu kan awalnya dia nada-nada berserakan kemana-mana. Nggak jelas tuh musik itu. Do, re, mi, nggak jelas. Dengan adanya musik tadi, ada nadanya. Nada itu semacam doa. Oke. Semacam doa ya. Terus
prosesnya ya itu kan nggak mudah, Mas, menjadi seorang pengamen. Ada nggak yang membuat, istilah wong Jawa, ngerentes tenan gitu. Istilahnya pada waktu itu apa yang terjadi? Kenapa harus ngamen? Dan tadi sempat sudah dijelaskan ya alasannya ya untuk lebih menyelaraskan frekuensi itu Ya, tadi. Cuma ngamen itu kan, ya gimana? dari prosesnya itu adakah yang membuat keadaan itu kemudian mengharuskan Mas Vipa jadi pengamen? Oke, kalau keadaan nggak ada sih. Artinya, jadi gini, jadi orang itu tidak bisa membedakan antara situasi dan kondisi. Ya, jadi yang disebut dengan mereka bilang itu sama. Tetapi situasi itu adalah waktu atau kesempatan yang kita tidak bisa memilih lagi. Itu namanya situasi. Kondisi itu adalah waktu yang kita dipaksa untuk memilih 2 atau lebih. Contoh misalnya kondisinya ada orang pintar matematika misalnya. Kemudian karena dia pintar, ada 5 perusahaan menawari dia. Dia tinggal pilih perusahaan A, B, C, atau D. Itu adalah kondisi. Karena dia tinggal memilih itu, kondisinya begitu. Tetapi kalau yang namanya situasi, itu dia mau nggak mau harus pilih itu. Itu berbeda antara situasi dan kondisi. Nah, di dalam obrolan kita malam ini, itu harusnya pesan yang ingin disampaikan, saya ingin menyampaikan pesan itu bukan hanya sekedar bahwa ngamen itu adalah sebuah pekerjaan, bukan. Ngamen itu bagi saya destinasi. Oke. Bukan pekerjaan, tapi dia liburan atau tempat yang tempat yang indah itu ngamen itu. Jadi bukan tekanan di situ. Jadi kalau saya sudah merasakan pekerjaan itu nikmat, ya frekuensi akan datang dengan sendirinya. Ya. Itu di area Jogja saja atau keluar kota, Mas? Solo, Jogja, Solo. Ya, ke terminal Tirtonadi itu pernah. Meskipun nggak sering ya, tapi pernah sesekali pernah ke sana, balik lagi. Jadi misalnya gini, kalau ada orang 2 pilihan ya, satu mengejar layang-layang, yang kedua bermain bola baseball. Itu kalau orang yang hidupnya saklek atau hidupnya kaku, dia akan memilih bermain bola baseball. Kenapa? Karena bola baseball itu ada ruangan khusus. Bisa diketahui kapan home run-nya, kapan berapa sudut elevasinya. Dia kaku ngitungnya itu. Tetapi kalau mengejar layang-layang, itu yang dikejar bukan apa-apa, tapi kegembiraan. Meskipun kita nggak pernah dapat layang-layang itu, tapi kita dengan teman-teman itu senang. Nah, itu yang saya pakai metodenya, Mas. Saya ngamen itu adalah mengejar layang-layang, nggak jelas tujuan saya, tapi saya senang. Itu yang penekanan kami waktu itu, ya sekitar 3-4 orang itu. Kami sepakat bahwa kita nggak cari duit, kita cari senang. Senang itu nggak bisa dibeli. Meskipun orang bilang, aku lulusan ini kok ngamen segala macam. Loh, justru ya kalau orang bisa memahami soal estetika hidup, itu justru ketika lulus itu harus berkesenian dulu. Maksudnya berkesenian adalah bukan ngamen, bukan main band, bukan macam-macam. Tapi berkesenian adalah mencari refleksi diri. Aku mau kemana? Besok mau ngapain? Dengan siapa? Macam-macam gitu. Nah, itu yang disebut dengan kontemplasi. Jadi dia harus balik ke dirinya. Makanya di Jawa Timur ada namanya kota Kediri kan gitu. Kota Kediri itu artinya balik ke dirimu masing-masing. Dengan kontemplasi. Berkesunyian. Gitu. Tapi ada pergolakan nggak dari, ya kan itu pada waktu itu lulus dari sekolah atau lulus dari? Oh, itu lulus kuliah. Lulus kuliah, tapi dengan teman-teman SMA. Omongan dari luar pasti banyak lah ya. Oh, pasti Masuk itu dari kan. keluarga. Oh ya, cuman namanya kita sunyi, itu omongan dari luar itu terbentuk oleh frekuensi yang sudah saya bangun. Oke. Jadi saya dan teman-teman, terus khususnya saya membangun frekuensi itu, ini loh tembok saya. Artinya saya di sini sunyi. Jadi semacam saya di ruangan ini, ada kiri kanan ada tembok, itu orang yang ngomong ABC itu ada di luar tembok. Mereka teriak-teriak
ini di tempat saya ada peredam suaranya. Jadi Anda apa namanya itu doble itu karepmu gitu ya. Terserah kamu. Yang penting saya di sini sunyi, nikmat saya di sini. Jadi saya keluar ruangan ketemu mereka senyum aja. Kamu tadi ngomong apa? Saya nggak denger. Karena saya sunyi. Dia ngelihat saya, tapi bodoh amat kan. Karena saya udah terpesona dengan kesunyian itu. Ya. Sangat terpesona bahkan. Tapi barangkali keinginan seorang orang tua kan juga pasti baik ya Mas ya. Ya. Ya, itu menjadi sebuah apa ya kalau saya bilang doktrin kah atau apa sih sebenarnya yang mereka utarakan ke kita sebagai anak. Barangkali kalau Mas Dwipa pengennya ini ya, dalam kesunyian itu menemukan dirinya. Ya. Tapi salah nggak sih sebenarnya? Nah, jadi orang tua saya itu pengen saya jadi PNS. Pakai seragam coklat-coklat gitu kan. Akhirnya saya juga jadi PNS, tapi bukan pegawai negeri sipil. Oh, pernah? Pernah. Maksudnya saya bukan, jadi ibu saya itu nyuruh saya jadi PNS. Oke. Tapi saya nggak mau. Tetapi saya tetap jadi PNS. Tapi bukan pegawai negeri sipil. Ya, tapi pegawai negeri santai. Ya. Jadi mau ngamen, ayo. Mau berkesunyian, ayo. Jadi saya tidak terikat oleh siapa-siapa. Saya independen aja hidup saya. Karena sunyi tadi itu nggak bisa diganggu. Yeah. Intinya berkesunyian itu apa namanya, tujuannya adalah menyenangkan orang, karena sunyi itu seluruh orang secara psikologis itu butuh ketenangan batin. Nggak usah pakai teori agresif. Secara manusiawi orang butuh ketenangan batin. Contoh paling simpel adalah tidur. Tidur dalam keadaan berisik, mereka akan marah. Berarti apa? Kebutuhan batin orang saat mau tidur itu harus sunyi. Nggak bisa nggak sunyi. Itu yang saya pakai kan. Jadi itu semacam dasar konsep manusia itu sunyi, nol. Kita di dalam rahim pun sunyi. Nanti mati pun sunyi. Jadi kita dari sunyi rahim, kemudian kita hidup sekarang dengan ABC macam-macam gosip itu, nanti kita akan mati kembali ke sunyi. Jadi semacam rantai makanan. Dari 0, 1, 0. Jadi 0 to 0 kan. Dari 0 ke 0 lagi. Ya. Gitu. Tapi bukankah kita itu memang dilahirkan atas doktrin, Mas? Doktrin apa gitu? Ya, artinya kita lahir jebrol. Ya, ada orang tua yang dengan konsep yang dia terima dari sejak kecil juga, itu kita terapkan ke anak-anak yang menjadi generasi penerusnya, ya, gitu kan? Iya, betul. Ya, tadi manusia, kalau kita lihat secara konsep manusia, itu ada papan tulis, saya tulis ya, manusia itu salah. Gitu. Jadi, mas spasi Allah. Gitu. Jadi kan orang bilang manusia tempatnya salah kan. Orang bilang begitu kan. Coba kita bedah itu kan, kita forensik itu. Mas spasi salah. Gitu kan. Mas itu artinya harta. Ya, emas itu harta. Harta kita apa? Ya hati itu harta kan. Kemudian spasi itu semacam jeda. Spasi itu di dunia ini spasi. Jadi kita di rahim itu harta kita di situ, kesunyian maksudnya. Dan spasinya kita di dunia ini, dan Allah Tuhan. Jadi harta kita itu bisa didapat di dunia, melalui dunia dengan harta kita bisa dapat ya, dengan cara di dunia, ya, kemudian nanti menuju ke Allah gitu, menuju ke Gusti Allah, ya, Tuhan gitu kan. Itu jadi semacam konsep diri yang mungkin bagi orang sulit dipahami. Makanya kalau dalam istilah orang Jawa itu gini, nyemplung neraka munggah swarga. Gitu ya. Nyemplung itu gampang. Munggah atau naik itu sulit. Jadi untuk mencapai surga itu naik derajatnya. Derajat naik artinya turun di dunia. Nangkap nggak maksudnya? Jadi derajatnya pengen naik, kita harus turun di dunia. Ya. Artinya apa? Kita harus tidak terlalu mengejar dunia, itu turun secara psikologisnya. Nggak kemewahan, ya menghindari kemewahan. Itu maksudnya turun derajat secara dunia untuk naik ke akhirat gitu kan, ke tempat yang lebih tinggi lagi. Itu juga butuh frekuensi.
kalau kita sentuh sejarah misalnya, Nabi Muhammad itu beliau apa namanya itu Isra Mi'raj itu juga frekuensi kan diubah dari frekuensi manusia ke frekuensi materi. Kalau Nabi Muhammad itu naik langsung ke langit, tidak diubah menjadi materi, beliau hancur karena beliau manusia. Jadi sama Jibril diubah dulu menjadi materi, menjadi energi. Jadi ketika dibawa ke langit secepat itu nggak hancur karena sudah berubah menjadi energi, menjadi semacam apa ya, ya gas atau apa itu semacam energi. Energi itu kan cepat sekali. Yeah. Kalau kita pakai logika, manusia pasti hancur. Ya kamu kalau kita naik pesawat, buka aja pas di udara gitu, tangan kita ke luar jendela itu nggak nyampe 3 detik hancur itu. Iya. Gitu pesawat ya. Nabi Muhammad kan cepat sekali itu sampai sana. Ya, balik lagi Mas, kalau tadi sempat ngamen, terus ini sebelumnya sempat jadi sales mesin cuci. Iya, betul. Ceritanya nih. Jadi saya jadi sales mesin cuci itu karena ingin punya dana rekaman. Kan tadi cita-cita, jadi pengen jadi pemain band lah ceritanya begitu kan. Okay. Jadi pengen jadi pemain band, tapi bukan untuk kaya, tapi bangun sekolahan. Jadi saya dengan teman-teman itu pengen punya duit banyak, ya, tujuannya untuk bangun sekolahan gratis bagi orang-orang miskin. Nah itu kemudian nggak punya dana, saya dan teman-teman misalkan teman-teman saya satunya dia kerja di kantoran, saya nggak punya skill, saya bodoh aja sampai sekarang itu saya cuma sales kantor, aku sales mesin cuci, dapat rezeki ditabung buat rekaman. Kebetulan itu tahun 2006 itu studionya itu hancur kena gempa itu. Jadinya lagu-lagu yang kami rekam itu cuma tinggal satu. Ya, yang bisa diselamatkan cuma satu. Berarti kita punya 4 atau 5 lagi gitu ya. 4 nggak tahu kemana. Kita udah lupa. Ya cuma bisa satu diselamatkan itu. Jadi itu buat modal lah ke Jakarta gitu kan, kita bikin demo. Ya meskipun sampai hari ini tidak ada hasilnya, tapi kan minimal kita sudah ya usaha lah. Yeah. Pengen jadi musisi sebenarnya kan. Berapa orang dulu? 4 orang. 4 orang teman-teman SMA semua, teman-teman nakal semua, dan nakal dalam hal apa namanya sering berkelahi gitu kan. Daripada sering kita udah lulus kuliah, jangan berkelahi lagi lah, mending kita berkelahi dengan pikiran kita sendiri-sendiri, bikin musik segala macam, bikin lagu dan kita tawarkan. Semacam itu dah. Jadi tadi apa? Ngumpulin uang itu memang tujuannya untuk kerja sales, juga itu ngumpulin supaya bisa untuk rekaman. Ya, rekaman. Oke. Dan kalau sudah rekaman dapat duit banyak kan dulu kan kita sindrom star kan. Artinya lihat main band banyak duitnya gitu kan. Gitu. Kami terinspirasi oleh beberapa kelompok-kelompok band itu kan. Kalau mereka itu pamer kemewahan, kalau kami waktu itu sepakat kita kalau nanti jadi rockstar, jadi pemain band nggak usah pamer kemewahan, jangan beli mobil, kita tetap pakai motor karena orang Jogja itu orang sederhana, tapi duitnya kita bikin sumbang pesantren atau kita bikin sekolahan gratis. Jadi itu tujuan saya tuh. Tujuan kami itu waktu itu. Tidak sekolah gratis. Sekolah gratis apa, Mas? Jadi saya itu pernah mengajar di Gunung Kidul. Itu mengajar di pelosok Undong ya. Itu tentang membaca tulis. Jadi di daerah sana dulu tuh masih buta huruf. Nggak bisa membaca. Akhirnya saya dan teman-teman, ya bukan teman-teman tadi ya, teman-teman yang lain itu ke Undong itu ngajarin baca apa namanya ABC, kita baca pelan-pelan itu kan. Cuman dari situ saya mulai tertarik kan bahwa ternyata mengajar itu belajar yang paling benar itu mengajar. Karena diulang-ulang terus. Jadi justru cita-cita saya itu bukan menjadi seorang pengajar, tapi justru menjadi musisi. Menjadi musisi yang bergelimang harta, tapi hartanya itu kita bikinkan pesantren atau sekolahan. Gitu. Jadi nggak tahu itu bisa jadi pengajar itu mungkin karena ya ini dugaan saya karena
Saya masih ingat tuh tanggal 31 Juli hari Jumat setengah 4 sore itu, ya tahun 2004 itu saya diusir dosen saya. Diusir kenapa? Karena gondrong. Gondrong. Gondrong, karena gondrong dan pakai anting kan. Karena musisi kan, musisi gondrong pakai anting gitu kan. Gondrong pakai anting, kemudian saya disuruh tutup pintu tapi dari luar. Kan sama aja Oke. disuruh keluar kan. Kemudian saya jengkel kan. Buku yang saya pegang waktu itu saya banting. Banting kemudian saya ngucap kan, wah kalau bahasa Jawanya aku struggle jadi dosen, ngopo jadi dosen itu. Ya. Nantinya justru itu ya Tuhan membalikan seluruhnya. Ya, buku yang saya banting itu malah saya jadi penulis, ya, yang saya ucapkan tadi bahwa saya nggak mau jadi pengajar, malah jadi pengajar. Itu frekuensi yang saya tidak terima, tapi justru malah masuk ke dalam diri saya. Frekuensi itu. Jadi saya nolak frekuensi menjadi seorang. Padahal nolak. Nolak, saya nolak. Saya nggak mau jadi seorang dosen, guru atau pengajar, nggak mau. Memang itu bukan keinginan saya. Tapi ketika frekuensi sudah dari atas datangnya, itu sudah nggak bisa ditolak lagi. Jadi sesuatu yang diusahakan tadi main pensil itu nggak masuk, itu frekuensi yang saya inginkan malahan. Tapi Tuhan nggak mengizinkan itu. Justru frekuensi yang saya tolak, itu malah menjadi plus. Karena rumusnya adalah ketika saya minus ada plus, ketika plus ada minus. Nah, ketika saya pengen jadi seorang musisi itu kan plus, Tuhan minus, nggak jadi itu artinya. Jadi misalnya gini, gagal itu menurutmu gagal nggak itu? Gagal itu apa misalnya? Kalau menurutmu gagal itu berhasil nggak? Gagal itu sebuah keberhasilan yang Berhasil nggak? tertunda. Ya nggak Salah. bisa. Kalau kita sampai frekuensi tertentu, gagal itu berhasil. Dia berhasil gagal. Gagal itu berhasil. Iya, berhasil gagal karena gagal itu butuh proses loh. Oke. Iya kan? Kan gagal Ya. butuh proses kan. Tapi gagal itu berhasil. Berhasil gagal itu semacam lupa. Oh, saya lupa. Lupa itu bukan nggak ingat. Dia lupa itu justru ingat. Ingat kalau dia lupa. Misalnya di tengah jalan, waduh, saya lupa bawa buku misalnya. Nah, kan berarti dia ingat kalau dia lupa kan. Jadi metode seperti itu harusnya dipakai oleh manusia untuk mencari frekuensi tadi itu. Jadi semacam kalau saya gambarkan konklusinya atau kesimpulannya, obrolan kita malam itu mungkin tak kasih judul mundur ke depan itu. Mundur ke depan. Ya, jadi satu-satunya pekerjaan yang nggak bisa maju itu adalah cuma satu, yaitu tukang mancing gitu. Kalau maju dia nyemplung ke sungai itu. Ya. Saya mundur ke depan, artinya mundur ke depan itu adalah kita flashback untuk ke depan. Kan biasanya mundur ke belakang, ini saya mundur ke depan. Jadi semacam ketapel itu mundur, begitu dilepaskan ketapelnya itu, melesatnya luar biasa. Jadi kita harus mundur ke depan untuk menjadi seorang yang jadi katakan orang yang bukan orang hebat, tetapi orang yang punya jati diri itu harus mundur ke depan. Banyak kontemplasi, banyak perenungan. Jangan banyak bicara, banyak perenungan. Supaya kita bisa ngerti kesalahannya di mana itu. Oke, Mas. Lah, ini kan proses itu kan nggak semulus itu yang kita bayangkan. Kemudian tadi tiba-tiba kena tegur dosen, kemudian tiba-tiba langsung bisa ngajar. Ini prosesnya kan panjang nih. Pernah juga bekerja ya? Setahu saya juga pernah menjadi seorang wartawan. Apakah betul, Mas? Ya betul. Saya pernah jadi wartawan itu di melompatnya terlalu jauh, Mas. Nah, ini gimana nih? Jadi, ada jembatan khusus kemudian tiba-tiba dari seorang pengamen waktu itu terus kok jadi wartawan. Ini konsepnya saya sendiri bingung dari mana. Jadi mungkin dari ngamen, kemudian sales baju. Kalau urutannya itu sales baju kantor, ngamen, kemudian sales mesin cuci, kemudian ngamen lagi,
kemudian ke Jakarta, ke Medan, kemudian saya sempat dikirim ke Tapanuli untuk motret di situ. Nah, dari situlah, ya, dari situ saya mulai suka untuk wartawan itu kan juga seniman. Oke. Wartawan itu seniman. Jadi di Tapanuli itu saya ketemu sama namanya Bang Denny itu. Bang Denny itu adalah orang yang menampung saya selama sekitar seminggu. Jadi saya ditugaskan oleh salah satu orang gitu kan untuk potret daerah pelosok-pelosok sana. Nah, potret-potret itu untuk masalah-masalah wisata di daerah Sumatera Utara. Nah, saya ke sana, saya ke perkampungan yang sangat-sangat pelosok itu masuk melalui jalur-jalur yang tersembunyi dan pakai motor trail. Di situ saya menjumpai beberapa orang cerita macam-macam. Mereka bercerita tentang kehidupan mereka, ini itu macam. Saya tertarik. Kalau di dalam jurnalis namanya feature ya, seperti kehidupan dokumenter, feature segala macam. Dari situ saya ingin cobalah, saya pengen jadi wartawan. Coba pekerjaan yang atau situasi yang berbeda. Ini saya wartawan selama berapa itu? Hampir 10 tahun ya. Ya, hampir 10 tahun, 10 tahun lebih lah, 10 tahun lebih. Itu dapat begitu banyak pengalaman. Nah, pengalaman itu saya tuangkan ke dalam tulisan. Saya nulis itu karena saya pernah belajar psikologi. Jadi psikologi itu namanya sublimasi. Jadi sublimasi itu adalah ketika ada masalah, mengarahkan sesuatu yang baik. Entah ngaji, berbuat baik, main musik, atau menulis. Nah, ternyata menulis itu adalah katarsis. Menulis itu adalah semacam kontemplasi diri. Kalau komunikasi namanya komunikasi intrapersonal tuh. Dia berkomunikasi dengan diri dia sendiri tuh. Senang, nyaman, kok saya nyaman menulis. Jadi ternyata ilmunya adalah menulis itu tidak ada satupun tulisan yang memprotes kita. Kalau kita bercerita sama orang, itu orang akan ngomong A, B, C, D, nolak lah, sok-sokan lah, macam-macam. Tulisan enggak, dia akan setia mendampingi kita, itu tulisan. Sampai kapanpun itu. Tulisan itu luar biasa. Ya, makanya menulis itu namanya menuangkan idealis kan. Makanya disebut dengan menulis. Jadi saya menuangkan idealisme itu ke dalam sebuah tulisan. Dan itu tidak pernah diprotes sampai hari ini. Saya tidak pernah melihat tulisan saya protes sama saya. Nah, tapi kalau manusia protes sama saya sering gitu kan. Sama kita sering, tapi tulisan itu sampai sekarang saya baca tulisan saya tahun 2010, 2009 itu sampai sekarang masih utuh dan itu ada alurnya. Itu semacam prasasti itu bisa bisa membongkar energi atau frekuensi lagi. Oh, dulu zaman tahun ini saya begini. Ya. Ceritanya berarti istilahnya pengalaman yang kemudian bisa menjadi tulisan seperti itu, Mas. Ya, tulisan itu ya orang sekarang kan tidak menulis karena dia nggak bisa nulis. Sudah, kesalahan pertama orang itu bukan karena tulisannya, tapi karena dia tidak mau mulai menulis itu. Itu kesalahannya bukan di tulisannya, tapi karena nggak mau mulai. Okay. Ya, jadi kalau dilihat tulisan saya semuanya buruk, artinya secara dibanding dengan tulisan-tulisan yang profesional jauh, saya masih paling rendah itu. Tetapi minimal saya pernah mulai dan alhamdulillah sampai sekarang masih nulis buku, dan syarat saya nulis buku adalah tidak mau dibayar, tidak mau terima royalti. Kalau terbit di kalau sudah terbit gitu, orang lihat di toko buku, saya larang untuk beli. Kan ajaib kan? Itu dia, saya larang untuk beli. Karena konsepnya begini, kalau penulis buku itu menulis buku, kemudian dia terbitnya akan dapat royalti. Ya, nah, saya kebalikan, semua saya balik. Ya, jadi ketika royalti itu plus, saya harus negatif. Ya, itu rumusnya saya gitu. Ketika kamu plus, saya negatif, kamu harus plus. Jadi saya tidak mau terima honor itu dengan alasan jika saya terima honor itu, pikiran manusia itu duit terus. Jadi saya nulis itu duit, itu yang saya nggak suka. Karena sudah namanya seniman itu harus murni, tidak terintimidasi oleh A, B, C, D. Harus murni, benar-benar murni dari pikiran dia masing-masing. Kalau ada duit, Mas nulis ini ya, sekian ya. Nah, itu sudah duit, sudah pasar kan. Jadi saya menulis itu nomor rekeningnya saya hapus satu.
supaya nggak masuk ke saya. Kalaupun masuk, misalnya pihak penerbit minta, ya udah kasih ke orang lain. Karena setahu saya, ketika kita berbagi itu justru tambah. Nggak ada berbagi kok berkurang itu. Nggak ada, saya nggak pernah mengalami hal itu kan. Jadi kalau ada orang sedekah itu miskin, saya pindah agama deh. Karena sampai sekarang orang sedekah itu kaya, nggak mungkin dia miskin. Kaya bukan berarti kaya uang ya, tetapi kaya itu batinnya tenang, senang, kemana-mana juga tercukupi. Itu kan karena kita berbagi sama orang lain. Jadi konsep itu didapat dari kontemplasi tadi, Des. Merenung, diam, segala macam. Nah itu diam itu juga bukan diartikan tidak ngomong diam itu. Konteksnya begitu. Agak rumit dipahami. Sudah berapa buku kalau boleh di-share Mas sekarang? Kalau buku itu sudah 40. Buku sudah 40, kalau novel itu akan ketiga novel itu. Jadi kalau novel itu semuanya adalah tentang perempuan dan kisah nyata. Saya tidak mau nulis tentang laki-laki. Itu memang saya sudah berkomitmen pada diri saya sendiri bahwa saya harus menulis tentang perempuan. Tadi itu rumusnya, saya negatif, kamu plus. Saya laki-laki yang saya tulis perempuan. Harus berbeda. Jadi itu konsep dari dulu saya pakai, saya negatif, kamu minus, kamu plus itu. Karena bisa jalan kalau dua itu, energi bisa bersatu, bisa jalan. Ada alasan khusus Mas selain itu? Kalau kita ngomongin perempuan ya. Oke, perempuan itu adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan selama 7 hari itu. Satu, ya. Yang kedua, perempuan itu dari perempuan kita lahir, itu yang kedua. Yang ketiga, makna perempuan itu tidak banyak diketahui oleh orang. Si A itu perempuan, cewek, gadis, wanita, atau apa. 4 kategori itu yang tidak bisa dibedakan. Nah, bagi rekan-rekan teman-teman yang sekarang melihat tayangan ini, itu tolong dipikirkan, Anda itu perempuan atau wanita, atau cewek, atau gadis. Nah, kalau kamu nggak ngerti konsepsi itu, kamu akan bingung mencari jati dirimu. Ketika ada perempuan bingung ABC, itu karena dia nggak ngerti konsepsi itu. Jadi perempuan itu ada 2 konsep tuh. Satu yang disebut dengan wadon. Wadon itu adalah perempuan yang umurnya di bawah 17 tahun. Dia tugasnya membantu orang tua di dapur. Itu namanya wadon. Ya, SMP ya, itu wadon kan. Ketika dia sudah menikah, naik statusnya menjadi estri atau istri. Jadi dari wadon ke istri itu. Istri itu sudah menikah kan. Nah, tapi belum punya keturunan, belum, masih baru, masih pasangan baru. Kemudian ketika dia sudah punya keturunan, ya sudah punya anak, dia akan berubah dari istri ke wanita itu. Wani ditoto, berani menata. Menata apa? Ekonomi, rumah tangga, anak, suami masing-masing itu. Berat, kan itu berat itu apa tugasnya tuh. Ketika wanita sudah dilalui, dia akan menjadi putri. Nah, putri inilah yang konsepsi tertinggi di dunia. Ya, putri itu artinya putusin tri perkawis. Ya, tri itu 3, perkawis itu perkara. Jadi ketika menjadi seorang putri harus bisa menjadi wadon, bisa menjadi estri, bisa menjadi wanita. Makanya di keraton itu namanya putri keraton. Bukan wanita keraton, bukan wanita raja, tapi putri raja. Itu konsepsi yang pertama. Yang kedua, perempuan itu ketika dipenggal ya, perempuan. Kalau perumahan berarti terdiri dari beberapa rumah. Perempuan berarti terdiri dari beberapa empu. Kita cek empu itu apa dan siapa. Empu gandring, empu tantular, macam-macam. Empu adalah orang yang mengasah besi. Ya, besi ya. Jadi di dalam Islam namanya surat Al-Hadid ya, tentang besi, tentang fisika, tentang logam-logam. Besi itu coba dilihat tuh, besi itu ditempa ya dibakar, dia kan tetap kekeh. Dia kan tetap kuat. Nah, perempuan itu begitu. Jadi perempuan artinya terdiri dari beberapa pembuat besi. Jadi pembuat besi itu luar biasa.
Jadi itu konsepsi perempuan, makanya perempuan tangguhnya luar biasa. Jadi dulu waktu masih ngeband itu, rock and rollmu, ya kan? Kalau kamu membentak perempuan, kamu akan menjadi laki-laki yang sangat rendah nilainya. Jadi kalau kamu pengen menjadi seorang rockstar, ya hargai perempuan. Cukup itu aja, kamu nggak usah gondrong, nggak usah mabuk-mabuk, nggak usah. Cukup hargai perempuan, itu kamu sudah rock and roll. Kamu sudah rockstar, sudah berjiwa besar. Cukup itu aja. Jadi orang bilang harus gondrong pakai anteng-anteng narkoba. No, itu konsep yang salah. Kamu narkoba macam-macam masih membentak perempuan, nggak bisa. Cukup hanya satu aja syaratnya, hargai perempuan, jangan dibentak. Itu konsepsi yang luar biasa itu. Saya dan teman-teman SMA itu menganut itu kan. Seluruh perempuan yang saya temui itu, insya Allah sampai sekarang saya nggak pernah membentak, nggak pernah menzolimi. Ya, kalau dia salah kita ajari pelan-pelan. Karena tadi itu konsepsi masih saya pakai sampai sekarang. Sejelek-jeleknya perempuan itu tetap mulia. Dan apalagi ibu kita kan. Nah itu luar biasa itu. Itu konsepnya. Ada, maksudnya tadi kalau kita mengacu pada alasan mendasar tadi, lebih kenapa sih? Kenapa harus perempuan yang ditulis, Mas? Karena perempuan itu punya daya jual tinggi. Satu, perempuan itu sangat-sangat sangat protektif kepada sesuatu yang bersifat tabu. Ya, satu. Yang kedua, kalau kita kaji secara psikologi perempuan, hanya perempuan yang mempunyai semacam dinding besar sebagai sebuah pertahanan. Laki-laki nggak, contoh, laki-laki kalau suka sama perempuan, dia minimal se-RW tahu. Tapi kalau perempuan dia lebih banyak memendam. Nah, ini yang salah nih, Riz. Memendam itu, ya, bagi seorang perempuan tuh dia tidak berbicara, tidak bercerita. Salah tuh. Memendam itu justru berbicara. Tapi konteksnya adalah di ruang yang sunyi. Dia berbicara tuh. Yang tadi kita obrolkan Ya, sebelumnya itu ya. Jadi ketika dia bilang memendam perasaan itu terus kamu diem, itu namanya nanti akan depresi kalau secara psikologis kan. Jangan begitu. Nanti pendam tidak berbicara itu artinya Anda justru berbicara pada dirimu sendiri dengan cara kontemplasi, kalau di Islam dzikir macam-macam itu. Nah itu jalur-jalur khusus atau jalur evakuasi untuk menuju ke tempat-tempat yang tidak disentuh banyak orang. Nah mungkin ini melalui media ini ya saya ingin menyampaikan itu aja bahwa jangan salah paham bahwa diam tidak bercerita itu bukan berarti Anda diam bisu, itu bukan. Tapi ceritalah pada dirimu sendiri. Jadi tenangkan, kalau dalam psikologi namanya mental block. Jadi mental blocknya itu dibenerin dulu, baru ada perang. Nah ini perempuan nggak zaman sekarang itu. Perang dulu baru dibenerin. Benerin dulu baru perang. Nah itu konsepnya di situ. Makanya saya milih perempuan itu dengan misalnya saya nulis buku yang terakhir itu judulnya Seni Menjadi Istri Kedua. Orang menangkap itu bahwa ini buku ngajari menjadi istri kedua. Tidak. Justru saya ngajari orang setelah menjadi istri kedua itu mau ngapain toh. Bukan menjadi istri kedua, tapi setelahnya sudah kebacut lah nih bahasa Jawa nih kan. Sudah terlanjur jadi istri kedua, mau ngapain? Nah itu. Ya judulnya tadi Seni Menjadi Istri Kedua. Ini coba kita ke belakang dulu sebelum yang judul ini, ada judul sebelumnya apa itu, Mas? Judul yang pertama itu judulnya Mawar Hitam. Mawar Hitam. Mawar Hitam. Ini sebuah cerita berkelanjutan atau enggak itu true story. Itu beda cerita. Mawar Hitam itu tentang janda muda. Oke, janda muda. Tentang janda yang masih mahasiswa kan. Nah, kalau Seni Menjadi Istri Kedua ini itu tentang caddy. Ya, caddy golf. Caddy golf. Sebelum lanjut, coba saya ingin tanya dulu. Tadi proses panjang itu kan ada jadi wartawan, kemudian sempat ngamen juga. Titik balik sampai kemudian bisa menulis dan akhirnya mengeluarkan sebuah buku Mawar Hitam, Mas.
pada saat itu apa yang ada di pikiran Mas? Yang di pikiran saya adalah saya ingin kontemplasi diri menulis dalam sebuah buku atau novel, saya ingin ceritakan itu kepada orang lain. Ya, jadi novel itu semacam metode saya untuk mengajar. Mengajar. Mengajar yang bertahun-tahun nggak bakal hilang, dibaca itu kan saya transfer kan. Transfer pengetahuan, transfer ilmu macam-macam. Saya melalui tulisan itu. Jadi novel itu kalau kita pahami bukan cerita sebenarnya, tapi novel itu adalah derita. Kenapa derita? Jadi novel itu membuat kita menderita. Dari mana menderitanya? Menderita di sini bukan diartikan dia susah, bukan. Tapi derita itu artinya kita sadar diri bahwa apa yang kita baca itu adalah semacam cermin motivasi, peluang, ataupun kesempatan. Jadi saya membaca buku tertentu, novel tertentu, itu saya harus menderita. Saya harus berusaha memahami bertolak belakang dari apa yang saya baca. Jadi ketika saya baca itu buku novel tentang sebuah kebahagiaan, saya harus merasakan penderitaan saya. Ketika buku yang saya baca menderita, saya harus bahagia. Supaya bisa ada semacam plus dan minusnya itu. Kalau saya ikut bahagia dengan itu, gitu kan? Itu saya ikut alurnya, itu saya tidak dapat pesannya. Hal paling menderita ya tadi ya. Ini menderitanya tuh pernah seperti apa Mas? Titik paling menderitanya Mas? Titik paling menderita saya ketika saya membaca sebuah novel adalah saya mengalami bahwa saya harus berbalik merasakan seperti apa, saya harus terbalik seperti apa yang dia rasakan. Ketika dia bahagia, novel itu menceritakan soal kebahagiaan, saya harus menderita. Artinya saya harus merasakan penderitaan supaya apa? Saya siap. Kalau saya bahagia terus, ketika saya bahagia terus, saya sedih sekali langsung drop karena saya nggak pernah belajar menjadi seorang menderita. Nangkap nggak maksudnya? Atau pernah juga mengalami hal itu? Oke. Ya, jadi saya gini, membaca itu bukan semacam hanya membaca kalimat-kalimat yang ada di situ, tetapi saya memahami betul apa fenomena yang ada di balik tulisan itu. Jadi keasikan saya membaca itu ada di situ. Saya nggak cuma sekedar membaca ceritanya, tetapi saya mengulik cerita itu. Kenapa sih kok dia bisa begini? Kan ada beberapa novel yang tiba-tiba dia sedih, tapi penjelasan dia sedih itu tidak sedramatis kenyataannya itu. Meskipun novel itu novel kenyataan, kan ada batasan bahasa, ya dengan batasan diri saya sebagai seorang yang mengalami langsung. Ya, misalnya saya ngomong begini, di dalam sinar bola matamu terdapat kebahagiaan. Itu bahasa saya. Ya kan? Tulisan hanya bisa memaknai itu. Di dalam bola matamu ada begini-begini. Cukup itu. Dan makna yang terkandung dalam kalimat itu tidak mungkin seperti apa yang saya rasakan. Jadi saya harus benar-benar kontemplasi diri tadi itu. Itu memang orang mendengarkan acara ini kan ngomong puas segala macam, tapi itulah yang disebut dengan kontemplasi diri. Kita harus benar-benar merenung itu sampai titik tertentu. Kamu aja juga muka pusing gitu kan. Saya mencoba untuk mencerna. Tapi banyak hal yang harus didalami ketika kita memang belum tahu. Termasuk saya sebagai orang awam, jadi harus pandai-pandai untuk bertanya dengan Mas Dwipa. Nah, Mas, titik penderitaan itu kan tidak bisa kemudian kita harus hanya sebatas mengimajinasikan saja. Ya, betul. Nah, pernah ngalami seperti itu, Mas? Oh, pernah. Justru itu artinya saya harus, misalnya saya mengalami sesuatu yang buruk dalam kehidupan saya harus cari novel yang bahagia itu. Kan itu rumusnya adalah saya minus, mereka plus. Ketika saya bahagia, saya harus mencari novel yang sedih. Supaya apa? Supaya ingat, semacam kalau kita hidup, kita harus ingat mati. Kan gitu kan? Supaya kita ingat mati. Jadi hidup itu plus, mati itu minus misalnya. Terus ketika saya negatif, saya harus cari novel yang plus. Supaya saya tidak terlarut, saya belajar
belajar bahagia dari novel itu, atau saya belajar sedih dari novel itu. Semacam kesiapan diri saya bahwa saya sekarang senang nih, saya baru senang nih. Jangan terlena dengan kesenanganmu. Nanti kamu akan sedih juga. Makanya siap-siaplah kamu membaca buku itu, membaca novel itu, supaya kamu nanti ketika punya kesedihan, kamu nggak kaget. Ketika orang kaget itu kan langsung bahasa Jawanya jepat gitu kan, mental gitu kan. Jadinya gila, ngomongnya ngawur karena dia kaget mental. Tapi kalau kita udah siap-siap, oh novel ini ngomong begini-begini. Ketika saya ketemu sama sesuatu yang mirip dengan novel itu, saya udah siap kan. Oke, saya udah siap, udah punya perisainya, saya udah punya tameng itu, jadi santai-santai aja. Nggak apa dipikirkan, karena saya udah siap modelnya. Gitu. Apa namanya, ada yang bisa dibagikan nggak sih Mas, istilahnya proses itu kan panjang banget ya sampai bisa jenengan akhirnya bisa sampai di titik ini, terus banyak pelajaran juga yang bisa di-sharing ke teman-teman nongkrong mungkin, apa ya Mas, bahwa sebenarnya kayak kemarin kayak tadi Mas Dwipa cerita dari proses ngamen itu butuh kontemplasi, kemudian, larinya ke menulis, dari situ ada tujuan apa, mengajar. Nah ini saling bertolak belakang sebenarnya. Nah, Betul. apa yang ingin Mas Dwipa sampaikan sebenarnya sih dari proses Yang ingin itu? saya sampaikan, Ya, itu proses cuma itu. satu, kesempatan. Jadi seluruh yang kita diskusikan tadi itu inti cuma kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk siap-siap sedih, siap-siap senang. Udah itu aja. Kalau kita nggak punya kesempatan, jeglek nanti. Putus itu. Karena kita nggak punya kesempatan. Jadi semacam, apa ya, kalau bahasa Yunani bilang begini tuh, Pacta sunt servanda, it must be surplus sextantibus sauri della volunte. Itu artinya adalah kamu tidak akan bisa mengadili imajinasi logikamu itu tanpa kamu mengalami hal-hal yang lebih dulu. Jadi ketika saya, misalnya gini, saya besok kira-kira sedih atau bahagia ya? Kalau melihat dari malam ini, sepertinya besok saya akan sedih. Oke, sedih. Besok saya akan sedih itu, saya malam ini udah siap-siap dulu. Saya nulis kalimat-kalimat yang bahagia, supaya ketika besok benar-benar sedih, saya udah punya motivasi itu. Jadi jangan adili logika saya, jangan adili logika orang, ya, jika Anda tidak siap dengan pengalamanmu sendiri. Nah, orang sering berkonflik, sering bertengkar itu karena dia tidak bisa memahami imajinasi orang. Ya, orang sering memaksa imajinasi mereka masuk ke dalam imajinasi saya. Nggak bisa. Kita harus paham mereka, bukan mereka harus paham sama saya. Kalau mereka paham sama saya, harus paham sama saya, berarti egoisitas kan. Jadi saya nggak main ke sana, Riz. Tapi saya main ke dalam, saya harus benar-benar siap. Putus cinta itu, Riz. Itu nggak sakit, Riz. Yang sakit itu adalah putus masih cinta itu. Nah, kontekstual itu kita pahami sebagai sebuah motivasi bahwa kalau putus, gitu kan, kalau masih cinta, jangan ketemu. Dengan kalimat masih cinta ya, kalau masih punya rasa sayang dan segala macam, itu jangan ketemu sama mantan pacarmu. Sakit nanti. Kalau kamu, berarti kan kita harus ngerti kan bahwa diri kita itu masih menyimpan rasa sayang pada orang itu. Ketika ada kesempatan bertemu dengan orang itu dan kita masih cinta segala macam, itu akan buruk hasilnya. Buruknya apakah dia menderita? Menderita, karena nggak bisa memiliki dia kan. Ya. Menderita bahwa aduh dia sama ini, aduh berkali-kali aduh, jadi depresi. Karena nggak siap tadi itu. Semacam kalau kita dipukul orang secara dadaan, itu akan lebih sakit daripada kita dipukul secara siap dulu. Makanya saya bilang, Res, kamu tak pukul ya? Kamu udah siap? Oke, saya udah tahan badan saya. Tapi tiba-tiba plak, tiba-tiba saya pukul kamu, itu memarnya lebih terasa daripada yang sudah siap. Semacam itu analoginya. Ya. Dari apa?
pemahaman dan konsepsi yang Mas Dwi pahami sampai sekarang ini kan melalui beberapa tahapan-tahapan yang tidak instan gitu kan Mas ya. Nah, seberapa yakin proses itu kemudian terkait dengan kehendak-kehendak Tuhan? Dan apa relasinya yang mungkin dari spiritual Mas Dipa muncul? Bagi saya, ini tolong jangan diedit ya bagian ini. Kalau diedit itu nanti akan jadi saya di penjara tuh. Bagi saya pribadi adalah Tuhan itu bukan atau tidak maha segala-galanya. Nah, kalau kalimat dipotong sampai sini, saya bisa masuk penjara. Tapi hanya satu yang Tuhan tidak bisa, yaitu mengingkari janjinya. Tuhan tidak akan pernah bisa mengingkari janjinya. Konsepnya berarti Tuhan maha segala-galanya kan? Kan secara kesimpulan begitu kan? Tetapi saya bikin kalimat Tuhan tidak maha segala-galanya. Karena hanya satu yang dia tidak bisa, yaitu mengingkari janjinya itu. Jadi kalimat itu yang saya pakai, bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya selama orang itu usaha. Jadi kesantaian saya, pegawai negeri santai saya itu saya masih pakai sampai sekarang karena saya percaya Allah itu pasti akan menepati janji. Dia tidak akan pernah mengingkari janji. Itu yang konsepsi spiritual yang saya pakai kan. Ya, jadi misalnya gini, ada pertanyaan gini, kapan Tuhan diciptakan? Kira jawabannya apa, Des? Bisa nggak dijawab? Nggak bisa saya pribadi. Bisa, sangat bisa. Nah, orang yang bisa menjawab itu, insya Allah biasanya kontemplasinya sudah mulai agak bisa dirasakan. Jadi, kapan Tuhan diciptakan? Jawabannya simpel. Tuhan diciptakan sebelum kata kapan diciptakan. Selesai urusan itu. Iya kan? Nangkap nggak maksudnya? Nangkap kan? Iya. Nah, itu bisa dijawab. Jadi seluruh pertanyaan apapun itu bisa dijawab dengan kalau kita kontemplasinya insya Allah tinggi. Kalau misalnya ada pertanyaan dari anak-anak ya umur 3-4 tahun lah. Dia nanya kepada ibunya, Bu, Tuhan itu maha segala-galanya, maha besar. Betul. Yaitu gunung kelihatan, truk kelihatan, rumah kelihatan. Ini Tuhan maha besar, kok nggak kelihatan? Yang besar aja kelihatan, ini maha besar, kok nggak kelihatan? Kira-kira jawabannya apa? Hah? Kamu bisa jawab berapa? Apa nih jawabannya gitu? Saya takut salah. Mendingan Mas Dipa yang langsung jawab. Nah, oke. Sekarang saya kasih jawaban tuh. Misalnya, mana ya? Saya punya contoh misalnya. Ini ada buku. Bisa baca nggak, Des? Judulnya apa? Ya, bisa. Feodalisme. Oke, feodalisme. Kalau begini bisa baca nggak, Des? Ya, tidak. Karena saking besarnya. Selesai kan urusan? Oke. Ya. Sesimpel itu kan. Saking besarnya Allah itu nggak bisa dilihat. Itu logika yang bermain. Kalau anak-anak umur 3 tahun dijawab dengan pakai filsafat, Aristoteles lah, Plato, dia akan bunuh diri. Ini jawaban apa sih? Saya butuh jawaban yang simpel. Ya. Nah kalau si ibu tadi nggak bisa jawab, anak akan mengatakan, ya tolong cari mamah baru. Karena mamahnya nggak bisa jadi guru. Makanya perempuan tadi harus cerdas untuk membimbing anak-anaknya, membimbing putra-putrinya segala macam. Sehingga putra-putri itu merasa bahwa, oh ibu saya itu guru. Seluruh ilmu ada di situ. Jadi apapun yang terjadi di luar rumah akan saya tanyakan kepada guru-guru saya, itu bapak dan ibu saya. Kalau laki-laki sama perempuan nggak punya pengetahuan, nggak punya kontemplasi, nggak punya energi, anak akan kebingungan, di mana guru saya? Akhirnya dia mencari guru yang lain yang dia tidak kenal, sehingga orang itu mendoktrin anak itu salah. Ya mungkin jadinya seperti kita lihat beberapa berita hari ini kan, pembunuhan lah, macam-macam. Nah itu karena tadi itu guru yang paling dekat dengan dirinya yaitu orang tua nggak dia temukan. Dia terus mencari orang lain. Nah itu yang saya anggap sebagai kontemplasi ketuhanan ya. Bahkan
bencana terjadi di Indonesia, di dunia, ataupun di negara manapun, itu karena kita sendiri. Kok bisa? Kita waktu SD, ya meskipun SD itu kebalik ya, tuh seragamnya tuh putih merah, harusnya merah putih ya. Itu kan. Nah, zaman SD, setiap hari Senin, kita upacara. Di dalam upacara itu, ada pembacaan Pancasila itu. Itu artinya anak SD bersumpah kepada dirinya sendiri membacakan Pancasila itu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita itu enggak menepati janji, jadinya ya kesesatan yang Maha Esa itu. Sesat kita berpikir karena enggak ada guru. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita melanggar sumpah kita sendiri, jadinya kemanusiaan yang biadab. Pembunuhan di mana-mana. Itu karena kita bencana kemana-mana. Dari SD pun kita sudah salah. Siapa yang salah? Diri kita salah sendiri, bahwa itu janji itu. Pancasila itu secara konteks, ya saya bilang secara kontekstual jumlahnya 5 itu. Tapi secara konseptual ya artinya itu jumlahnya itu 4. Makanya saya bilang 4 sehat 5 sempurna itu. Contoh misalnya, coba kita lihat sila kelima. Sila kelima adalah adil. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil itu sila kelima. Nah, coba kita pakai rumus plus minus ya. Nomor 5, sila kelima, sambungin ke sila pertama, ketuhanan. Adil dalam bertuhan namanya toleransi. Ya, sila pertama. Sila kedua, 5 kedua. Sila 5 dikawinkan dengan sila kedua. Adil dalam berkemanusiaan namanya humanisme. Kemanusiaan. Ya, nomor 3, 5-3. Adil dalam persatuan namanya leadership. Kepemimpinan. Ya. Nomor 5 keempat, adil dalam kerakyatan namanya demokrasi. Jadi itu 4 sehat 5 sempurna itu. Konsepsi spiritual yang kita tayangkan kepada Pancasila. Kalau jumlahnya 5, tapi kita memahaminya harusnya 4-5 itu. 4 sehat 5 sempurna itu. Sempurnanya ada di adil tadi itu. Adil itu bukan berarti sama, tapi adil itu adalah berkeliling mencari sesuatu yang buruk kita tolong, itu adil. Bukan 50-50, bukan adil. Tapi kita berselancar, berkeliling kiri kanan mencari yang berserakan, kita tolong, itu adil namanya. Konsepsi adil di sini beda dengan di buku-buku. Nah, buku menceritakan adil adalah sama rata. Ini adil di sini secara spiritual bukan begitu. Kalau kita adil pada lingkungan kita cari yang kelaparan mana. Kita cari yang kelaparan, kita kasih makan, itu adil. Jadi kita kan harus keliling kan. Kalau kita tumbuh di rumah, dan mereka itu datang ke rumah kita, mereka minta makan, itu nggak adil namanya. Itu egositas. Kita raja. Kita bukan raja, kita melayani mereka, kita yang keliling rakyat ke kiri kanan kita. Mana yang kelaparan sini? Saya punya rezeki, saya kasih makan. Itu adil. Jadi mengumpulkan sesuatu yang berserakan dari satu konseptual tertentu namanya adil. Gitu, Des. Apa yang kemudian menjadi relasi dari perjalanan itu tadi yang disebutkan, Mas? Yang mana, Mas? Yang mana? Relasinya dari tadi ketuhanan itu tadi, ya kan? Dengan perjalanan Mas Dwipa, apa sebenarnya yang kemudian ingin disampaikan? Yang mungkin value yang kemudian diterima, oh ya, karena ini ternyata. Saya mengambil hanya satu, ya, dari 5, karena saya asli Indonesia, jadi saya mengambil sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ya, kita tidak mungkin ya menyakiti manusia, membunuh manusia, membuat keadaan tidak seimbang, nggak mungkin itu. Pasti akan seimbang itu. Ini konsepsi yang saya pakai seluruh kehidupan saya itu bersumber pada ketuhanan. Ya, semua itu kan software itu. Ketuhanan itu software.
ya hardware-nya Tuhan Tuhan nggak kelihatan juga kan. Kedua itu kemanusiaan, manusianya itu hardware, kemanusiaannya kan software nggak kelihatan. Persatuan itu software, hardware-nya adalah bersatu. Yang berbuat kerakyatan itu software, ya hardware-nya adalah rakyat manusia itu. Nah adil ini, ya adil juga nggak kelihatan, keadilan juga tidak kelihatan. Hanya bisa dilihat ketika kita percaya kepada sila pertama. Jadi kita pegang teguh sila pertama itu akan menyeluruh, mengcover seluruh perjalanan hidup kita itu. Saya ngamen tujuannya untuk nomor 1 sila pertama, yaitu membangun sekolah, bersedekah, membantu orang-orang, ketuhanan yang Maha Esa. Saya tidak, insya Allah sampai sekarang tidak membenci seluruh teman-teman saya yang beda agama, monggo aja. Kenapa? Karena orang yang beda agama dengan saya itu saya justru berterima kasih. Karena mereka lah saya sering libur. Kan begitu kan? Kamu agamanya apa, saya agamanya apa, ya. Ketika saya tanggal 25 Desember, Natal, saya menghargai, saya libur kan. Jadi bodoh sekali kalau orang menghakimi agama lain hanya karena masalah emosi. Justru rangkul mereka, berterima kasihlah kepada mereka. Itu kita sering libur loh gara-gara Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, kita sering libur. Ya. Konsepsinya begitu kan, apa namanya itu sama dengan misalnya perempuan ya, perempuan tuh harus berterima kasih kepada Instagram karena filternya menyelamatkannya itu kan. Itu yang jadi persoalan kan, dia nggak ngerti soal-soal seperti itu. Jadi konsepsi Tuhan yang saya pakai sampai hari ini, coba apa ya, nggak ada papan tulis ya, coba kamu lihat konsepsi Tuhan yang saya pakai itu semacam apa ya, apa kalau itu namanya itu salib. Ya salib itu kan beginian salib posisinya kan. Kalau turun dikit namanya plus. Oke ya. Nah ini kenapa kok naik ke atas? Ini ada maksudnya. Ini yang saya pakai konsepsi ketuhanan, saya masukkan ke konsepsi sosial ya. Ini garis apa namanya itu horizontal ini yang mendatar ini dia agak ke atas. Kemudian vertikal, nancap ke tanah, kemudian nunjuk ke atas. Artinya apa? Kalau kita pengen ketemu sama Tuhan, mati dulu. Ketemu, mati dulu. Ingat mati maksudnya, tancapin ke tanah, kemudian ini mengarah ke atas. Ya, artinya kita harus hidup itu harus apa namanya itu ingat mati untuk menuju ke Tuhan. Yang ini, yang mendatar ini, yang horizontal ini, dia agak ke atas. Ini disebut dengan tadi sila kedua tadi humanisme. Kemanusiaan kita kiri sama kanan itu harus berlandasan agak ke atas, agak ke Tuhan. Jadi itu yang disebut dengan, kalau di Islam namanya hablum minallah, ini hubungan kita dengan Tuhan, dan ini hablum minanas, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia harus agak ke atas dikit, ya, berlandasan ketuhanan. Jangan menyakiti, jangan membunuh, jangan koruptor. Itu kan berlandaskan Tuhan kan? Tidak pernah membunuh, tidak pernah menyakiti. Nah itu yang saya pakai. Selalu ketika saya ngamen, saya ngajar, saya macam-macam itu, ketika ada yang beda agama misalnya, nggak apa-apa, monggo aja. Itu kita hormati, bahkan kita sangat menghormati teman-teman yang beda agama ya. Karena saya pakai konsepsi salib ini. Salib bukan diartikan Yesus Kristus, no, bukan itu. Tapi ini konsepsi ketuhanan saya. Itu ilmu-ilmu yang saya dapat, bahkan saya pikirkan sendiri untuk mengkonsep itu sebagai sebuah metode hidup gitu. Oke Mas, 5 atau mungkin 3 menit terakhir ya. Obrolan kita sudah cukup panjang dan mungkin kita tidak bisa ceritakan panjang lagi karena durasinya terbatas untuk kita ngobrol di sini. Nanti mungkin di lain waktu kita akan ngobrol lagi Mas Dwipa ya. Panjang banget dah. Ini 3 menit terakhir mungkin Mas. Ini dari statement yang pernah dikirim ke saya nih. Apa itu? Bagi saya kehidupan dan ketuhanan adalah dualisme, tak terkalahkan. Dan kemudian sentuhan-sentuhan formal, memunculkan sentuhan formal, ya kemudian menciptakan frekuensi hidup yang lebih
dramatis. Ya, Eh, bingung ya? Iya, implementasinya sendiri itu apakah sudah dialamikah hingga sekarang mungkin sudah menjadi seorang dosen. Nah, kemudian sudah ya apa-apa sudah cukup lah. Kalau saya menganggapnya Cukup cukup, tidak terlalu membingungkan. lebih, tidak lebih dan tidak kurang, cukup. Oke. Artinya bisa juga lebih, nanti kita kan nggak tahu Mas, Ya, perjalanan hidup orang kita nggak tahu. Coba di sini saya ingin tanyakan, implementasi yang tadi disebutkan tadi, apakah sudah sangat eh, sama persis dengan yang sudah terjadi ya. sama Mas Dwi, Pak? Kalau sama persis tidak ya, karena ilmu sosial itu tidak bisa sama persis. Contohnya, saya adalah orang yang melawan apa namanya itu, ilmu pasti. Jadi sorry, bukan melawan, tapi saya memilih jalur yang berbeda. Kalau ilmu pasti itu ke utara, saya ke selatan. Contohnya begini, kalau ilmu pasti itu 1+1 pasti 2 itu. Tidak ada jawaban lain. Itu ilmu pasti. Makanya saya tinggalkan kan. Karena matematika, kimia, fisika, ilmu-ilmu hitung itu hanya menguji konsistensi. Apakah masih betul itu 1+1 2? Ternyata banjir bandang, gunung Merapi meletus tetap aja 2 Iya. jawabannya. Tetapi saya memilih jalur yang sosial. Nah, sosial itu beda, Riz. Kalau 1+1 itu 2, sosial berbeda. Contoh misalnya, satu harimau ketemu satu musang. Berapa jawabannya? Nggak bisa. Jawabannya adalah satu harimau. Karena harimaunya memakan musang. Logikanya begitu. Jadi 1+1 bisa jadi macam-macam. Satu orang takut ditambah satu orang takut, jadinya bukan 2 orang takut, tapi 1 orang setengah berani. Jadi itu yang saya pakai, artinya bahwa sentuhan-sentuhan, jadi Tuhan dualisme itu artinya saya bagian dari Tuhan. Bukan saya Tuhan, tapi saya bagian kecil banget dari Tuhan. Karena kami, atau kita ciptaan Tuhan. Nah, dengan kita memahami ketuhanan itu, kita bisa menyentuh hal-hal yang ada di kehidupan kita secara lebih dramatis. Ya, karena bagaimanapun juga, toh kita nanti akan balik ke Tuhan. Itu nggak ada alasan lagi, nggak ada tawar-menawar lagi tuh. Nah, itu yang sebelum kita semua itu masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi, kita sentuh kehidupan-kehidupan di sosial itu dengan cara lebih dramatis, membantu, menyelamatkan, kemudian mengayomi, itu kan sentuhan-sentuhan dramatis yang berdasarkan tadi itu agak ke atas tadi sifat kemanusiaan itu. Jadi kalau dibilang persis plek gitu, enggak bakal bisa. Karena bagi saya sosial itu adalah semacam sistem hidup yang harus berubah-ubah. Kalau sama, ya matematik tadi. Kita harus berubah-ubah. Senin harus menolong A, B, Selasa B, dan semacam-macam itu. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin semacam hidupnya itu lebih atau mencari ketenangan, itu tidak usah menyepi di goa, tidak usah menyepi, cukup menyepi pada dirimu sendiri ya. Setiap hari misalnya, ya nyepi aja ya setengah jam, 15 menit, sepi aja merenung segala macam. Itu akan datang untuk semacam energi yang menyentuh hati kita, membuka hati kita, dan besoknya kita akan kembali menyentuh orang-orang itu, atau menyentuh orang-orang di sekitar kita dengan lebih dramatis dari hari sebelumnya itu. Dan itu Karena begitu, nilai kehidupan yang sesungguhnya. nilai kehidupan yang sesungguhnya. Oke Mas Dwi, Pak, menarik sekali obrolannya malam ini, dan nggak kerasa ya udah 1 jam lebih kita Kerasa, Des. ngobrol. Sampai tadi ulasan tentang mungkin buku Mas Dwi, Pak, tidak bisa kita jabarkan lebih lanjut. Mungkin bisa di next episode Mas, kalau ada waktu lagi. Nanti kalau yang mau berminat, saya kasih nggak apa-apa, Des? Ya, silakan. Komen dulu di bawah ya. Mana di bawah mana? Nanti bisa dicantumin juga kalau pengen denger pengen baca tulisan-tulisan Mas Dwi, Pak. Ya. Instagramnya Mas Dwi, Pak, dibuat di bawah ya. Oke. Kalau gitu saya
saya pamitan dulu sama Mas Dipa. Terima Ya, kasih Mas sudah sami-sami, gabung Res. di Oke. obrolan kita di Hangout Talk malam ini. Semoga sehat selalu dengan keluarganya dan kita bisa ketemu lagi besok di kesempatan yang lain, Mas. Oke. Terima kasih Ya. wejangan-wejangannya, sangat bermanfaat dan sampai jumpa Mas. Saya closing dulu. Oke. Oke, teman nongkrong Hangout Talk, terima kasih sudah gabung di episode kali ini bersama Mas Dwipa. Saya harap ini bisa membuka seluas-luasnya pengetahuan kita yang mungkin dari sisi pengalaman-pengalaman yang dialami Mas Dwipa. Itu. Dan disclaimer ya, semua yang kita obrolkan adalah berdasarkan pengalaman yang dialami hidup masing-masing. Jadi perjalanan dan proses masing-masing manusia juga tentunya akan membuahkan hasil yang masing-masing, pemahamannya berbeda-beda. Saya harap tidak menjadi sebuah justifikasi dari masing-masing pihak. Seperti itu. Dan saya pribadi terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat selalu. Saya Aris, undur diri.